terlalu cepet nggak sih laga yang bertajuk El Clasico Indonesia ini digelar di pekan kedua? Antara Persib Bandung yang menghadapi Persija Jakarta ternyata bakal digulir lebih cepat kan? Bakal bergulir di pekan kedua ya, tanggal berapa? 15 September atau berapa gue lupa. Dan rencananya kan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno kan. Presiden Persija Pak Muhammad Prapanca udah bilang laga akan digelar di GBK ya kan. Tapi jadi PR tuh memang beberapa hari sebelum laga ini digelar, bukan beberapa hari sebelum, tapi sebelum benar, beberapa hari sebelum laga ini digelar kan akan diselenggarakan FIFA Asian Cup tuh ya, di tanggal 23 September sampai 4 Oktober kan di dua tempat tuh, di GBK dan juga di Jalan Harupat. Bandung ya. Nanti takutnya ada aja alasan nih, GBK pengen dipakai untuk FIFA Asian Cup, jadi di steril. Iya, dimainin kan. Jadi lu geser kemana? Ya gue sih harapannya ya laga tetap digelar di Jakarta, entah main di GBK atau di JIS, harapannya tetap digelar di Jakarta ya. Kalau lu melihat sendiri sebenarnya terlalu cepet nggak sih laga yang bertajuk El Clasico Indonesia ini digelar di pekan kedua gitu? Ya sesuai ikutin PT Liga aja sih Bur, karena udah pengundian dan mengocokannya udah di awal ya, menurut gua ya nggak apa-apa juga ketemu Persib dan Persija. Dan kalau gue sih berharapnya sebagai pencinta sepak bola sih dan supaya beneran laganya digelarnya di GBK. Sampai sejauh ini sih, sampai saat ini statementnya masih di GBK kan, belum ada perubahan walaupun itu ada pertandingan timnas kan di situ masih di GBK ya. Semoga nggak ada perubahan kayak waktu itu tiba-tiba main di Kalimantan atau di Bali ya. Semoga jadi ya Persija bisa mempersiapkan timnya, karena mereka di pertandingan awal-awal nih lawannya juga agak-agak sulit semua, agak-agak berat. Ya semoga Persija bisa maksimalin laga kandangnya. Dan ini pasti pertandingan sangat seru, El Clasico-nya Indonesia. Walaupun main di awal-awal pasti antusiasnya tetap tinggi sih kalau menurut gua. Ya harapannya bisa, ya kalau kemarin kan di locker room si Kang Eko Maung bilang ya mungkin digelar di pekan kedua atau di bulan September karena nggak terlalu banyak agenda negara nih. Kemarin kan di bulan Mei kita tahu kenapa diselenggarakan di Segiri kan alasannya kalau dari pihak keamanan karena situasi keamanan yang nggak memungkinkan lah, karena ada banyak event lah di bulan yang sama, makanya digeser ke Segiri. Makanya setelah dicek-cek mungkin September paling tepat, dan lebih tepatnya di tanggal itu kan, tanggal 15 atau 16 gue lupa. Gimana Pak soal Persija yang digelar di pekan kedua nih? Kayak gini mah wajar kalau misalnya di luar negeri aja udah biasa, misalnya big match digelar di awal. Ingat aja musim lalu kan MU Arsenal langsung pekan pertama tuh. Big match itu masuk. Big match itu. Big match big match lah. Dari mau gimana juga big match kan. Lupa gue di Serie A pernah nggak AC Milan Inter Milan atau Inter Milan Juventus atau AC Milan Juventus di awal-awal, gue lupa. Kayaknya pernah sih. Jadi hal itu menurut gue wajar karena kan apalagi kalau pengundiannya pakai komputer ya ngacak banget lah. Nah masalahnya adalah pertandingan kayak gini kan bukan soal stadion ya. Kalau kita ingat kemarin pas lagi yang Persija Persib, pengelola PPK GBK kan bilang kami ngasih izin, kami ngasih restu. Masalah dari keamanan kan. Jadi kalau misalnya digelar di Jakarta, masalahnya bukan stadionnya mau dipakai FIFA Asian Cup, tapi masalah keamanannya. Apakah situasi Jakarta ini kondusif atau enggak? Karena kan isunya demonya katanya Agustus mau ada demo nih, katanya ya. Efeknya kan bisa aja sampai ke September kan. Dinilai kondisinya nggak kondusif nih Jakarta, efek demo dan semacamnya lah. Bisa-bisa berimbasnya ke sana. Jadi takutnya isunya ada di keamanan, bukan ada di lapangan atau apa gitu. Dan kita tahu juga musim lalu kan laga Borneo Persib tuh ya harusnya digelar di pekan-pekan awal, kalau nggak salah pekan kedua apa pekan ketiga atau pekan keempat, akhirnya ditunda kan karena situasi yang nggak memungkinkan saat itu di Bandung kan. Akhirnya ditunda sampai digelar di ujung pertama lah ya kan. Dan untungnya sih itu diundur tuh. Kalau tetap dipermainin mungkin Persib kalah kali sama Borneo, karena Borneo itu lagi bagus-bagusnya. Jangan Persib baru mulai tuh masih ngeraba-raba, banyak pemain baru, terus juga Tom Haye belum masuk kan, Elano belum masuk, Barba belum masuk, dan efek diundur kan mereka udah pada main tuh, Tom Haye, Eliano, Barba, Ramon Tanke juga lagi on fire waktu itu kan, lewat gol-golnya, lewat sundulannya, lewat tendangannya, dan akhirnya membantu Persib Bandung menang 3-1 lawan Borneo FC ya. Kalau gue sih pribadi harapannya ya match ini bisa digelar di Jakarta, di GBK atau di JIS, harapannya bisa digelar di Jakarta karena kan kita juga pengen ya menyaksikan laga ini digelar di kandangnya Persija karena
terakhir kali Persija jamu Persib di GBK atau di Jakarta. Udah lama Di banget Jakarta ya. kan 2019 ya. 2019. Waktu itu skor sama kuat 1-1. Persija lebih unggul 1-0 lebih dulu, terus disamakan oleh Arthur Gevorkian di menit ke injury time lah. Akhirnya skor sama kuat 1-1. Setelah itu kan Persija lebih sering terusir ya, walaupun digelari Patriot, tapi itu kan bukan Jakarta, itu Bekasi kan. Itu Bekasi. Benar. Waktu itu Persija juga menang, terakhir kali menang di main di Patriot. Enggak, setelah menang 2-0 di musim setelahnya imbang 2-2 ya. Setelah itu kan akhirnya main di Segiri kan, kalah 2-1 atas Persib Bandung. Nah, selain jadwal ketat di pekan kedua ini juga Persib Bandung kan dihadapkan dengan jadwal yang gak mudah nih di 3 pekan awal kita tahu kan. Pertama lawan PSM Makassar. Terus tandang ke Persija, terus juga tandang ke Persijap kan. Kita tahu Persijap juga beberapa kali sering merugikan Persib Bandung lewat performa yang mengejutkan. Musim lalu kan Persijap jadi salah satunya tim yang gak kalah kan dari Persib Bandung setelah imbang 0-0 di di GBLA. Di putaran pertama juga Jepara menang 2-1 kan atas Persib Bandung. Dan beberapa kali juga Persijap ngalahin Persib Bandung nih di ajang Kopaji Samsu kan. Dan itu nunjukin kalau Persijap yang gak inferior lah ketika dihadapkan dengan Persib Bandung. Nah, melihat jadwal 3 laga Persib Bandung lah di awal musim Super League musim depan seperti apa? Belum lihat. Ya kalau emang masih mau juara, start awalnya harus bagus sih Bur. Apalagi lu dapet materi pemainnya lebih bagus dibanding musimnya Coach Bojan sebelumnya. Karena kan Coach Bojan kan datangnya kan bertahap kan, pemainnya Tom Haya datang di pertandingan keberapa gitu baru datang kan. Nah kalau ini si Igor Tolit lu udah dikasih materi pemain yang bagus-bagus, terus lu persiapannya bisa dari awal. Jadi start awalnya tuh penting banget buat kalau emang lu mau mempertahankan gelar juara lu di keempat kalinya besok nih. Dan kalau menurut gua ketika Persib Bandung ketemu tim yang agak papan menengah ke bawah, dia emang agak kesulitan ketika ketemu agak yang ya kayak Persijap lah gitu Bun. Nah makanya Igor Tolis harus cari meramu lagi nih ketika mereka lagi tesnya harus ketemu gimana caranya ketika lawan lu lagi bertahan, gimana caranya bisa membongkar. Apalagi di Piala Presiden kemarin ya harus diakuin si lini depan lagi-lagi jadi sorotan kan. Ya itu sebenarnya selama Piala Presiden juga lawan-lawan Persib Bandung sebenarnya nggak terlalu bertahan banget, tapi ya ujung-ujungnya nggak bisa gol-golin juga. Ya bahasa golin bukan dari kotak penalti malah, dari luar kotak penalti tuh syutingannya bagus ya. Di luar itu golinnya habis penalti ketepis, rebound bolanya ditendang ya. Jadi bukan murni dari 100% dari kotak penalti dan yang golin striker. Jadi kalau menurut gue sih ya Igor Tolis sih masih ada waktu persiapan tim lu, materi lu pemainnya bagus-bagus, harus lebih bagus dibanding Coach Bojan startnya di musim sebelumnya. Karena musim lalu start Persib kurang bagus ya. Pernah kalah dari Persita, kalah dari Persija, imbang lawan PSIM kan. Sedangkan Borneo bisa menang 11 kali beruntun tuh. Ya untung aja Borneo setelah kalah dari Bali, goyang-goyang akhirnya Persibnya bisa konsisten. Dan tapi kan situasi kayak gitu juga belum tentu berulang setiap musim kan. Bisa jadi musim depan ya rival-rival Persib lebih konsisten daripada Borneo kan, bisa jadi Persija, Persebaya, maka harapannya Persib langsung start lah dari gas dari awal musim. Gimana Pak soal jadwal neraka lah bagi Persib Bandung di 3 laga awal? Jadwal neraka nggak cuma dari Persib kan, Persija bahkan jadwalnya lebih neraka lebih gila lagi. Borneo terus tandang ke Borneo terus ngadepin Persib di pekan kedua. Lawan Java habis itu lagi. Nah, lawan Java lagi habis itu. Jadi sebetulnya kalau Persib mau juara ya startnya memang harus bagus sebenarnya kata Feby. Ya paling nggak di 3 laga pertama ya 7 poin lah, 7 poin kalau nggak 9. Kalau 9 kan sempurna ya. Berarti yang pemenang 3. Ya paling nggak 7 poin lah kalau misalnya 7 atau 6 poin lah kalau misalnya mau juara lagi gitu. Karena melihat lawanannya susah kan. Dan Persijap memang musim lalu jadi tim yang paling susah dikalahkan Persib, tapi langkahnya Persijap musim ini itu kayak adem ayem aja. Mereka belum datengin pemain siapa-siapa kayaknya. Bahkan sosmednya jarang welcome nih. Belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Kalau klub lain kan welcome nih. Mereka terakhir 16 Juli. Masih kendala sponsor deh. Kendala sponsor. Nah, itu ciri khas, bukan ciri khas ya. Jadi kayak kebiasaan klub-klub yang dari promosi dari divisi bawah ke atas nih. Di musim pertamanya bagus. Begitu masuk musim kedua nih kayak bensinnya habis ya, tenaganya habis. Apa tanda-tanda bakalan ini nih, tanda-tanda bakal ketendang musim depan nggak tahu ya, pokoknya biasanya kayak gitu kan. Jadi ada kayak semacam trennya lah.
promosi bagus di musim pertama, promosi habis itu udah gitu. Jadi mungkin Persijap tahun ini akan kalah lawan Persib 2 kali pertandingan gitu. Kandang tandang ya, kalau ngeliat sejauh ini Persijap nggak ngapa-ngapain ya. Kayaknya musim ini Persijap akan jadi tim yang dikalahin Persib kandang tandang. Tandang ya. Ya, pemain-pemainnya udah pada pindah kan, kayak Yakubu ke mana, Garuda Yaksa ya. Iya. Dan Garuda Yaksa rekrutannya top ya, Paulo Ricardo, terus juga banyak pemain-pemain Balkan juga dibeli sama dia. Jadi salah satu tim promosi yang diperhitungkan lah ya, ketimbang PSS Sleman atau siapa? Ihsan Mulang ya. Ihsan Mulang kalau Ihsan Mulang kan. Ganti Adi Aksa yang sekarang balik lagi ke Liga 2 lagi ya. Adi Aksa lagi. Ajaib banget Indonesia ya. Ajaib. Udah promosi kan, dijual Kok bisa lisensinya. gitu ya? Dijual lisensinya terus dia beli lagi klub Liga 2 buat main di Liga 2 lagi, emang unik Indonesia. Namanya Adi Aksa lagi. Iya, Adi Aksa Bekasi City kan. Bekasi, ya, Bekasi City Adi Aksa atau Adi Aksa Bekasi City ya, di antara dua itu. Yang aneh Indonesia. Emang aneh. Dan sebelum main di sebelum main di Super League, Persib Bandung kan masih main di turnamen pramusim ya. Iya. Setelah Piala Presiden, Persib akan main di Dewata Challenge, Dewata Challenge Series ya. Dan akan main lawan Bali United sama tanggal tim 18 Malaysia sama ya? Sabah FC. Sabah FC. Mantan klubnya Sadil Ramdhani itu di Iya, tanggal Sabah. 15 Agustus ya. Lo melihat pemilihan dengan turun di laga pramusim ini udah tepat belum sih bagi Persib Bandung? Kalau menurut gue tepat banget sih, Bur. Apalagi posisinya nih pemain datangnya udah hampir semua datang, cuman kan setengah pemainnya, mayoritas pemain yang bagusnya kemarin main di Piala AFF kan. Jadi ya Igor Tolis juga belum bisa belum bisa menggabungkan kekuatan yang pemain Piala Presiden dan Piala AFF kemarin. Nah, ketika ada Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.